Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang amalan saat bulan suci Ramadan. Sebelum itu kita biasakan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu saleh. Amin. Kita membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana tak menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya kita membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya semuanya. Allah ikuti ya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di bab yang lalu kita sudah belajar tentang surah At-Tin, ya, yang artinya buah tin. Ya, surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Surah At-Tin diturunkan setelah surah Al-Buruj, ya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang kitab. Yang kedua, kita sudah pernah belajar tentang nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah, ya. Mengenal nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Ya. Yang kedua yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada berapa nak? Betul, Masya Allah, ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Seingatkah Taurat nabinya? Ya, betul, Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Taurat Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, mereka adalah nabi yang terpilih untuk menerima masing-masing kitab. Cuma yang paling sempurna yaitu adalah kitab Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad selama kurang lebih 22 tahun atau kurang lebih 23. Ya. Selama itu Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Dan yang ketiga atau bab ketiga, kita sudah belajar tentang hormat dan patuh, ya, atau menjadi anak soleh. Menjadi anak soleh harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh juga kepada guru kalian. Hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua. Nah, itu ciri-ciri anak yang soleh, terutama pada kedua orang tua kalian yang membesarkan kalian, yang merawat kalian dari kecil sampai sekarang. Mereka jasanya luar biasa. Begitupun juga guru yang mendidik kalian, yang dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca, dari yang tidak bisa menulis sampai bisa menulis, yang mungkin dari dulu tidak bisa apa-apa, sekarang banyak kebisaannya karena semua berkat guru kalian. Mereka adalah orang tua kalian yang harus kalian hormati, ya, oke? Dan juga kakak kalian dan orang yang lebih tua, mereka lebih dahulu lahir, lebih dulu ya hidup, maka harus kita hormati, ya, harus kita hormati. Yang selanjutnya kita udah pernah belajar tentang puasa Ramadan, wajib kita laksanakan bagi yang mampu. Kalau misalkan anak kecil yang belum akil balik, misalkan usia di bawah 10 tahun, boleh puasa? Boleh, ya, boleh.
melaksanakan puasa. Namanya belajar melaksanakan puasa. Dari usia 7 tahun boleh, 5 tahun juga boleh. Kalau dia sudah kuat, kayak kemarin yang sudah Pasang sampaikan, boleh puasa zuhur dulu. Nah, sudah terbiasa zuhur, naik lagi puasa asar. Asar sudah kuat, sudah terbiasa, maghrib. Walaupun usianya baru 10 tahun nih misalkan, atau 8-10 tahun sudah puasa maghrib, itu luar biasa. Namanya dilatih sejak kecil. Ketika kalian sudah akil balik, sudah wajib puasa, sudah terbiasa melaksanakan puasa sejak kecil. Dan sekarang kita akan belajar amalan apa saja yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama ya tentunya pasti melaksanakan puasa, ya itu wajib. Yang kedua, amalan yang baik kita kerjakan, pahalanya kalau di hari biasa mungkin 10, ya, satu kebaikan dibalas 10 pahala. Tapi kalau di bulan suci Ramadan itu satu kebaikan bisa dibalas 700 kebaikan atau 700 pahala. Wow, luar biasa ya, banyak. Jadi kalau kita baca misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca itu saja, itu sudah belasan pahala, kalikan 700. Wah, luar biasa banyaknya ya. Apalagi kalau tiap hari kita bisa baca 1 juz Al-Quran. Masya Allah, seberapa banyak itu pahalanya tak terhitung ya. Makanya selain puasa wajib tadi, harus perbanyak membaca Al-Quran. Selain itu apalagi? Perbanyak sedekah. Kepada siapa? Bisa ke masjid, ya, buat kepentingan umum, atau bisa ke orang-orang yang membutuhkan. Selain bersedekah apa saja? Perbanyak senyum kepada orang lain. Itu juga bagian dari ibadah. Kalau di luar bulan puasa senyum pahala dapat, tapi kalau di bulan puasa pahalanya jauh lebih banyak. Maka apa? Selain itu ya ada juga yang namanya sholat tarawih. Nah, itu sunnah kita kerjakan, walaupun tidak dikerjakan pun tidak apa-apa ya, tapi rugi kalau kita tidak mengerjakan sholat tarawih. Ya, itu sholat yang hanya ada setahun sekali, yang belum tentu kalau kita tidak kerjakan di bulan itu, belum tentu di tahun depan kita masih diberikan umur oleh Allah. Maka saat bulan Ramadan datang, laksanakan maksimal mungkin puasa dan sholat tarawih ya. Oke anak-anak, jadi apa saja amalannya yang harus kalian kerjakan di bulan puasa? Tentunya tadi selain melaksanakan puasa ya, perbanyak membaca Al-Quran, terus bersedekah berapapun ya, mau 1.000, 2.000, 5.000 ya, sedekah. Terus melaksanakan sholat tarawih di malam hari setelah sholat isya ya, itu. Terus perbanyak senyum, perbanyak kebaikan kepada atau menolong orang lain. Nah, oke. Untuk tugasnya yaitu kalian catat apa saja kebaikan yang bisa kalian kerjakan di bulan puasa. Itu saja, cukup. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi